Kamu punya pemuja rahasia. Kita mau cari tahu seperti apa sih pemuja rahasianya kamu ini? Ya, ikuti intuisi kamu, kita pick a deck kali ini. Fun reading lagi, hiburan seperti biasa teman-teman. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, jangan terlalu diambil perasaan dan jangan dipaksakan kalau memang nggak cocok. Ya, coba tanyakan di dalam hati kamu, seperti apa sih pemuja rahasia kamu? Ya teman-teman, deck ke-1 pilihan ke-1, deck kedua pilihan kedua. Kalau misalnya decknya sudah dibedakan seperti ini, tapi intuisi kamu seperti tidak mengarahkan kamu ke manapun, ya sudah. Berarti mungkin bacaannya tidak akan cocok. Mungkin juga kali ini temanya belum untuk kamu. Ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja deck pertama. Kita lihat seperti apa sih pemuja rahasia kamu. Halo teman-teman yang memilih deck pertama. Seperti apa kira-kira dia pemuja rahasia kamu ya. Ini bebas ya, kamu perempuan ataupun kamu laki-laki, kamu single atau kamu sudah couple, bebas. Nanti tinggal diambil yang resonate-nya saja. Ini untuk fun reading, untuk hiburan ya, untuk senang-senang untuk kamu bisa sekedar tersenyum gitu ya teman-teman ya. Ambil yang positifnya, ambil energi positifnya, didoakan segala hal yang baiknya. Oke teman-teman, kita lihat yuk pemuja rahasia kamu. Seperti apa sih orangnya? Ya, kita langsung aja cari tahu ciri-ciri dia pemuja rahasia kamu. Deck pertama, pilihan pertama. Gak cocok sama sekali, tinggalkan, jangan dipaksakan dan jangan terlalu diambil perasaan ya. Pemuja rahasia kamu seperti apa sih orangnya? Ya teman-teman ya, nggak menutup kemungkinan kita sudah couple, kita sudah berpasangan, ada aja yang suka sama kita diam-diam, kan tidak menutup kemungkinan. Apalagi kalau kita single ya teman-teman. Oke, seperti apa sih pemuja rahasia kamu? Deck ke-1 pilihan ke-1. Ada Six of Swords, ada Eight of Swords. Aku tutupin dulu ya Eight of Swords-nya. Ada Six of Swords, ada Eight of Swords ya, dan di sini ada The Wheel of Fortune, ada LDR di sini ya teman-teman ya. Oke, satu kartu lagi. Seperti apa pemuja rahasia kamu? Dia memuja kamu, lebih sering memperhatikan kamu melalui sosial media. Karena apalagi yang bisa dia perbuat ya. Apalagi kalau kalian jaraknya jauh, luar kota, luar negeri gitu ya. Kamu kenal sama dia di lingkungan pekerjaan kamu, atau dikenalin sama teman-teman kerja kamu atau rekan bisnis kamu. Oke, satu kartu lagi. Seperti apa pemuja rahasia kamu? Dan di sini ada Queen of Swords. Oke, orangnya galak, to the point, straight to forward. Jujur-jujuran sukanya. Ini kenapa banyak banget energi zodiak ini ya, udara ya, elemennya ya. Aquarius, Libra, Gemini, ada Taurus, Capricorn, Virgo. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia pemuja rahasia kamu. Ya, seperti tadi aku jelaskan teman-teman. Beberapa dari kamu, dia memuja kamu dari jauh karena memang tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain memperhatikan sosial media kamu karena jarak yang memisahkan kamu sama dia. Kamu dikenalin dari rekan bisnis kamu, rekan kerja kamu gitu ya, atau kamu kenal di tempat kamu bekerja. Mungkin juga sampai sekarang kamu masih tempat kerjaan, cuman mungkin dia dikerjakan atau di rolling gitu ya ke luar kota atau luar negeri, seperti itulah teman-teman ya. Ada LDR di antara kamu sama orang ini. Orang ini suka sekali bepergian, orang ini suka sekali traveling. Ada Six of Swords ya, dia suka sekali traveling ke alam lah ya, lebih suka ke hal-hal yang sifatnya ada airnya, danau, pantai gitu ya teman-teman. Orangnya sangat sederhana sebenarnya, orangnya sangat sederhana tapi senang sekali mengkritik. Dia senang sekali mengkritik, senang sekali beradu pendapat dengan seseorang atau beberapa orang gitu. Menurut dia beradu pendapat atau beradu pembicaraan gitu ya, ini tantangan tersendiri untuk dia. Tipikal orang yang nggak mau ngalah. Kalau udah berkata-kata itu nggak mau ngalah, kalau sudah berdebat itu tidak mau ngalah. Ada Queen of Swords, sangat tegas, sangat jujur sebenarnya pembawaannya dia, cukup galak. Teman-teman, kalau bicara ini apalagi kalau dalam keadaan dia tidak suka sama suatu keadaan, tidak suka sama suatu situasi, sama seseorang, tidak sesuai lah dengan hati kecilnya dia, tidak bisa ditoleransi lagi. Wah, ini orang bisa menyakitkan sekali sih. Gaya bicaranya dia, isi pembicaraannya dia tuh sangat menyakitkan sekali ya teman-teman ya. Pekerja keras sekali dari Wheel of Fortune di sini ya. Dia punya keberuntungan yang cukup besar di dalam hidupnya dia. Misalnya dia
lagi butuh ini gitu. Ini hanya contoh saja teman-teman ya, hanya contoh saja untuk membuat kamu lebih mengerti hasil readingannya. Ada Wheel of Fortune. Dia punya roda keberuntungan yang cukup cepat berputarnya. Kalau dia dalam keadaan tidak beruntung atau dalam keadaan yang lagi sedih atau membutuhkan sesuatu atau dalam keadaan lagi ingin mencintai seseorang gitu ya, lagi ingin punya pasangan nih, misalnya dia udah lama jomblonya, udah lama singlenya gitu ya, dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memutar roda keberuntungannya dia ini ya. Dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memutar roda keberuntungannya dia ini. Tapi selain itu dia juga tipikal orang yang action ya, untuk mengambil suatu tindakan tuh dia cepat banget gitu. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu bukan hanya berucap saja, bukan hanya berdoa saja, tidak, tapi juga ada action di situ. Jadi nggak heran roda keberuntungannya dia lumayan cepat berputarnya gitu ya. Dalam hal cinta dia tidak susah untuk mencari seseorang yang bisa dia jadikan pasangan. Dalam hal keuangan juga banyak yang mau membantu dia. Mau dia buka bisnis apapun itu rata-rata sukses gitu ya teman-teman. Mau dia mau kerja apapun dia tidak sulit lah untuk mencari uang, untuk membuka bisnis baru kayak gitu-gitu, dia tidak terlalu sulit. Ada Eight of Swords, ini tipikal orang yang mungkin pernah tersakiti di belakang sana teman-teman ya. Ya namanya manusia pasti pernah merasakan kekecewaan, tersakiti dalam hal apapun, cinta, pertemanan, keluarga, karir bahkan gitu ya. Dan ini orang memang sudah mengalami itu semua. Ada Eight of Swords, 8 pedang, dan ada Wheel, the Wheel of Fortune ya. Dari pengalaman-pengalaman pahitnya dia ini, dia bukan hanya belajar dari pengalaman pahitnya dia ini ya, tapi juga membuat dia jadi kayak selalu berpikiran negatif terhadap orang lain. Pokoknya yang paling benar tuh dia gitu ya. Orang lain tuh nggak benar menurut dia ya teman-teman ya. Dia terjebak dengan asumsinya sendiri ya. Dia belum sembuh di bagian situnya mungkin ya, kekecewaannya dia karena orang lain, karena dia terlalu memberikan harapan kepada sesuatu atau seseorang, terus langsung ambruk, nggak berhasil, tidak berjalan dengan sesuai rencananya dia. Itu bisa sangat membekas di dalam hati dan pikirannya dia sampai sekarang ya. Tidak mudah percaya sama orang lain, termasuk tidak percaya dengan yang namanya cinta sejati gitu ya. Selalu berasumsi buruk sama orang lain, sama suatu keadaan gitu. Pokoknya yang paling benar ya dia gitu ya teman-teman. Di sini ada Queen of Swords ya. Beberapa dari kamu nih orangnya suka sekali mewarnai rambutnya. Memang ini hobinya dia ya, bergonta-ganti warna rambut. Atau memang menurut dia dia bosanan gitu ya teman-teman. Atau memang menurut dia memiliki penampilan yang menarik itu penting untuk pekerjaannya dia gitu ya. Dan aku merasa di sini ada juga pemuja rahasia kamu ini memang bukan dari Asia ya. Kamu ngerti ya maksud aku, dari Eropa mungkin gitu ya, luar negeri lah teman-teman gitu ya. Untuk beberapa dari kamu saja. Kalau aku lihat dari Queen of Swords, untuk beberapa dari kamu kayaknya sudah mulai ada komunikasi atau sering ada komunikasi sama orang ini. Apalagi kalau kamu satu tempat kerjaan ya sama dia ya teman-teman ya. Otomatis komunikasi yang dia jalankan sama kamu nih sering dia lakukan ya. Ini sering banget sih. Udah ada komunikasi yang intens antara kamu sama dia, tapi kamu tidak menyadari bahwa di balik pembicaraan dia yang mungkin hanya seputaran kehidupan sehari-hari, hanya seputaran pertemanan kalian, hanya seputaran pekerjaan atau bisnis kalian, kamu tidak akan menyadari bahwa dia ini mengagumi kamu ya teman-teman, menyukai kamu gitu ya, memuja kamu. Karena apa? Orang ini pintar sekali menutupi perasaannya dia yang belum mau dia utarakan kepada siapapun, termasuk sama kamu, termasuk perasaannya dia sama kamu. Tapi sekali dia jujur, dia bakal jujur banget sih. Sekali dia terbuka, dia bakalan terbuka banget. Udah nggak ada lagi yang menjadi pertanyaan lah intinya. Kamu sudah tidak lagi banyak bertanya sama orang ini, karena semuanya akan dia ungkapkan kalau nanti sudah waktunya menurut dia gitu ya teman-teman ya. Dalam melakukan apapun dia selalu pakai logika. Dia orang yang sangat realistis sekali teman-teman. Dia orang yang sangat realistis sekali. Dia orang yang sangat tegas. Dia pakai logika. Jarang sekali dia pakai intuisinya dia. Kalau boleh jujur aku katakan, jarang sekali dia pakai intuisinya dia. Ini orang yang sulit untuk didekati ya. Kalau aku lihat dari Queen of Swords ya, sulit untuk didekati, sulit untuk jatuh cinta sebenarnya. Kalau aku lihat di sini ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang pemuja rahasia kamu ini ya.
Apalagi yang perlu kamu ketahui, deck 1, pilihan ke-1 tentang pemuja rahasia kamu ini. Apalagi yang perlu kamu ketahui, deck 1. Suaraku agak serak teman-teman, maafin ya. Oke, di sini ada spirit guides, ada communication, dan ada water or ocean. Oke, satu kartu lagi. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang pemuja rahasia kamu ini. Pemuja rahasia kamu ini, apalagi yang perlu kamu ketahui. Oke, ini mau keluar. Dan ada home. Oke, ada water or ocean di sini ya. Seperti tadi aku jelaskan, orang ini suka sekali refreshing ke alam, terutama hal-hal yang sifatnya ada airnya. Laut, pantai, gitulah yang ada airnya teman-teman ya. Dia lebih suka menyendiri sih kalau dia lagi sumpek banget, dia lagi galau banget, gelisah banget ya, atau setidaknya dia memang butuh me time gitulah ya. Dia lebih suka ke alam. Ya, yang ada unsur airnya di situ. Di sini ada spirit guide. Seorang ini mungkin dia sudah sadar, tapi dia tidak mau terlalu terfokus dengan itu ya. Dia sadar siapa yang menjaga dia. Ini ada spirit guides. Dia tahu tentang itu. Dia tahu tentang ilmu itu, spirit guides. Dia tahu tentang para penjaga. Setiap manusia itu dijaga ya kan. Ada spirit guides-nya gitu. Dia tahu dia juga dijaga, tapi dia tidak terlalu mau memfokuskan dirinya dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang sifatnya spiritual. Gitu ya, dia tidak mau terlalu terfokus dengan itu, meskipun dia tahu, dia cukup tahu aja lah gitu, cuman nggak mau terlalu fokus gitu, karena dia orang yang sangat realistis sekali teman-teman. Ada communication ya, seperti tadi aku jelaskan juga, ini ada yang sudah berkomunikasi dengan orang ini, cukup intens komunikasinya, entah membicarakan soal pergaulan sehari-hari, karena kamu sudah cukup kenal sama orang ini sebenarnya, tapi as a friend. Sampai detik ini, sampai saat ini, kamu hanya menganggap dia teman. Kamu pun tidak tahu menyau, kamu tidak menyangka orang ini mengagumi kamu, pemuja kamu, karena dia masih menutupinya sampai sekarang ya. Banyak yang intens sudah berkomunikasi dengan orang ini ya teman-teman ya. Di sini ada home ya, ini anak rumahan banget teman-teman. Jadi kalau misalnya dia mau menyendiri, me time-nya dia adalah yang terbaik menurut dia ya, itu ke alam, traveling dia, entar sendirian, tapi lebih suka traveling sendirian sih. Apalagi kalau dia lagi bener-bener butuh me time gitu ya, butuh sendiri ya, dia bener-bener sendirian gitu ya. Dan di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, tempat ternyamannya dia, tempat untuk melepaskan semua lelahnya dia, penatnya dia, bosannya dia, yaitu ke alam atau bahkan ke rumah. Ya, menurut dia seperti itu. Ini anak rumahan sekali. Ini dia kurang suka untuk bersosialisasi. Bukan berarti dia tidak punya teman, temannya lumayan banyak gitu ya teman-teman, lumayan banyak. Cuman dia lebih suka menghabiskan waktu sendiri, ya di rumahnya dia, atau mungkin sekalinya keluar ya ke alam. Gitu ya, hanya sesekali saja dia menghabiskan waktu sama teman-temannya, hanya sesekali saja, tapi tidak sesering itu. Oke, kita cari tahu peluang hubungan kamu dengan si pemuja rahasia kamu ini. Di sini ada Knight of Pentacles. Pemuja rahasia kamu, peluang hubungan kamu dengan sang pemuja rahasia kamu ini. Apakah dia akan maju ke kamu atau tidak ya? Di sini ada Six of Swords lagi. Oh ya teman-teman, ini Six of Swords ada 2 kali keluar ya. Kayaknya banyak dari kamu, pemuja rahasia kamu ini sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak, atau vice versa. Atau bisa saja ini energi kamu ya, kamu yang sudah menikah, sudah pernah menikah, kamu single parent, atau dia single parent, atau bahkan kalian berdua. Tinggal diambil yang resonate-nya saja ya teman-teman ya. Peluang hubungan kamu dengan si dia, pemuja rahasia kamu ini. Di sini ada Four of Swords dan ada Eight of Pentacles. Oke. Taurus, Capricorn, Virgo ya. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia, pemuja rahasia kamu. Teman-teman, peluang hubungan kamu dengan si dia ini kayaknya ya dia akan maju ke kamu. Ya, ini akan ada pendekatan yang dia lakukan sama kamu meskipun prosesnya sangat lama. Ya, teman-teman, pertimbangannya dia tuh sangat banyak. Prosesnya sangat lama, bahkan di sini dari energinya dia ada Eight of Swords ya. Dia terjebak dengan pikiran-pikiran negatifnya dia, seperti tadi aku jelaskan, dia tidak mudah percaya dengan seseorang, bahkan dia juga sulit percaya sama kamu. Dia dia bahkan tidak terlalu percaya dengan perasaannya dia sama kamu, masih denial gitu ya, masih kurang yakin dia sama perasaannya dia sama kamu gitu ya. Cuman apakah ada peluang di dalam hubungan ini? Ada Knight of Pentacles, ada Eight of Swords ya. Tapi karena sebagian besar aku merasakan ada energi single parent, masih ada trauma-trauma tersendiri, entah kamu entah dia ya, entah kalian berdua, atau mungkin di sini melibatkan keluarga besar bahkan anak ya, terutama anak. Jadi ini yang menjadi pemikiran di antara kamu sama dia.
Jadi mungkin nanti akan ada saling mencocokkan ya dengan anak masing-masing, dengan masa lalu masing-masing. Apalagi kalau di situ ada kegagalan dalam rumah tangga. Ya ada kemajuan, dia akan maju ke kamu meskipun lama sekali teman-teman ya. Ada Knight of Pentacles. Pergerakan dia ke kamu lama, pertimbangannya dia lama, mempercayai perasaan dia ke kamu aja tuh lama. Ya, mempercayai kamu juga lama gitu ya. Adanya rasa tidak percaya diri juga yang aku rasakan dari Eight of Swords ya. Balik lagi karena dia punya pengalaman masa lalu yang kurang nyaman dalam hal cinta. Mungkin dia pernah sangat disakiti sama pasangannya terdahulu, sama keluarga pasangannya terdahulu. Pokoknya banyak tersakiti orang ini. Ada Six of Swords. Meskipun saat ini dia sudah mencapai ketenangannya dia, cuman dia masih ada trauma-trauma itu. Itu yang membuat dia seperti lama sekali untuk maju ke kamu ya teman-teman. Ada Four of Swords. Ya ini lama sekali. Dia masih dalam proses healing. Dia tidak benar-benar, belum benar-benar sembuh dari luka-luka masa lalunya dia. Terutama dalam hal cinta. Ya, tidak semudah itu teman-teman untuk untuk melepaskan semua trauma-trauma dari sebuah pernikahan yang gagal, ya kan? Jadi ini yang dialami. Karena sebagian besarnya ini ada yang sudah pernah menikah ya, entah kamu entah dia nih ya, teman-teman ya. Di sini ada Eight of Pentacles ya, ini dibutuhkan effort banget. Tapi dia nanti ketika dia siap untuk mendatangi kamu, dia bakalan effort banget untuk mendapatkan kamu ya teman-teman. Meskipun pemikirannya lama banget, prosesnya lama banget, cuman dia bakalan effort, dia akan berjuang untuk kamu. Ya, tapi kalau aku bilang peluangnya ya memang ada peluang, cuman lama sekali teman-teman. Dibutuhkan perjuangan yang nggak ada henti-hentinya, tidak ada capek-capeknya, dibutuhkan kesabaran nanti ya. Untuk kamu menantikan dia menyatakan perasaannya sama kamu, ini dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tapi sekalinya berjuang, dia akan sangat berjuang untuk mempertahankan hubungannya dia, untuk mendapatkan si cintanya dia ini ya kamu gitu ya teman-teman ya. Karena di sini ada Queen of Swords, orangnya sangat tegas. Kalau dia mau dia akan kejar, dia akan lakukan. Ya teman-teman ya, dia suka, kalau nggak suka ya dia nggak akan berusaha apapun, tapi dia suka sama kamu, dia bakalan effort banget ya. Oke, ciri-ciri tambahannya dia, pemuja rahasia kamu, pilihan 1 deck ke 1. Ciri-ciri tambahannya dia, pemuja rahasianya kamu, pilihan 1 deck ke 1. Oke, sekalian ya inisialnya ya teman-teman, inisialnya dia atau kamu ini ya, bisa juga atau ini unsur nama kamu atau unsur namanya dia ya. Tinggal diambil yang resonates-nya teman-teman ya dari hasil bacaannya. Pilihan 1. Oke, banyak banget ya. Aku rapin dulu ya. Oke, di sini ada pantai. Ini banyak sekali validasi yang berulang ya teman-teman. Ada pantai, dia suka sekali ke ke alam yang ada hubungan dengan air lah ya. Seperti tadi aku jelaskan ya, pantai mungkin kolam renang gitu ya. Pokoknya ada unsur airnya. Player, dia kalau masih single nih, dia player banget. Kalau dia belum terlalu mencintai seseorang, belum memutuskan hatinya diletakkan sama siapa, diberikan kepada siapa, dia suka sekali suka sekali tebar pesona ya. Dipandang sama lawan jenis ya cenderung player sih nih orang ya. Pemain gitu teman-teman ya. Kurang bisa setia sama lawan jenis gitu ya. Kalau dia single teman-teman ya, kalau dia belum jatuh cinta sama seseorang. Di sini rambutnya hitam ya, mungkin pada dasarnya rambutnya hitam. Tapi untuk sedikit dari kamu tadi aku lihat ini memang orang dari bukan Asia gitu ya teman-teman. Datang dari keluarga mampu, introvert, punya belahan dagu, ekstrovert ya, antara introvert dan ekstrovertnya dia ini seimbang ya. Kadang-kadang dia terlihat introvert, dia akan sangat tertutup sama hal-hal pribadinya dia sih ya teman-teman. Ekstrovert ya, dia mudah diterima di mana saja gitu ya. Dia welcome berteman sama siapa saja meskipun dia lebih suka kesendirian. Ada tebar pesona ya, tadi ada player, ada tebar pesona ya. Di sini ada romantis ya, dia punya sisi romantis loh ya. Sensitif, mudah terluka, mudah marah ya teman-teman ya, mudah tersinggung. Ada true love, berisi. True love di sini mungkin dia sedang mencari cinta sejatinya dia. Ya, yang mana nih cinta sejatinya dia gitu ya teman-teman ya. Karena selama ini mungkin dia belum mendapatkan itu. Oke teman-teman, itu dia pemuja rahasia kamu, pilihan 1 deck ke 1. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan ya. Bye-bye. Udah bye-bye aja. Di sini ada berisi ya teman-teman. Tubuhnya cukup berisi. Ya udah, bye-bye teman-teman. Halo, pilihan kedua, deck kedua. Sesuai judul, kita mau cari tahu pemuja rahasia kamu. Fun reading, hiburan, supaya kamu bisa tersenyum. Mudah-mudahan ya, kamu bisa tersenyum. Ambil energi positifnya, didoakan segala hal yang baiknya teman-teman. Ambil yang resonate-nya saja. Ambil yang cocoknya saja sama situasi dan kondisi kamu sendiri. Ya, kalau nggak cocok sama sekali nih dari awal sampai akhir, ya sudah, jangan dipaksakan ya. Tinggalkan saja.
Ini bisa untuk kamu yang laki-laki atau perempuan, kamu yang masih single atau kamu bahkan sudah couple, sudah berpasangan, kan tidak menutup kemungkinan ya. Kita berpasangan lalu ada yang memuja kita secara diam-diam, tidak menutup kemungkinan. Kita cari tahu yuk teman-teman, yuk. Langsung aja ya. Pemuja rahasia kamu seperti apa sih orangnya? Deck kedua, pilihan kedua. Deck kedua, pilihan kedua. Pemuja rahasia kamu. Walah. Di sini ada The Sun, sudah punya anak, suka anak kecil. Orangnya sangat hangat, teman-teman, diterima di segala kalangan. Mudah membaur sama orang lain. Humble banget, ramah banget, friendly banget ya. Diterima dimanapun dia berada, diterima ya, teman-teman ya. Oke. Pemuja rahasia kamu. Di sini ada Knight of Swords, orangnya sangat aktif, nggak bisa diem. Knight of Pentacles ya, pekerja keras sekali, sangat aktif ya, sangat kreatif teman-teman. Apapun bisa dia lakukan untuk mencari uang. Pakai hobinya dia aja dia bisa dapat uang gitu ya. Ace of Cups, orang yang sangat romantis sekali ya. Bottom of the deck, Two of Cups. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio. Intuisinya dia sangat tajam ya teman-teman ya. Ada Ace of Cups di sini. Intuisinya dia sangat tajam, tingkat dia mencintai dirinya sendiri itu sangat tinggi. Dia sangat mencintai, dia sangat menghargai, dia pengen dirinya ini, hidupnya ini bahagia. Ya teman-teman ya, karena kunci kebahagiaan itu kita yang ciptakan sendiri, kita yang cari sendiri, bukan orang lain, bahkan sama pasangan. Gitu ya, ya. Dia sangat mencintai dirinya teman-teman. Intuisinya sangat tajam, dia mungkin mengerti tentang spiritual dan supranatural ya. Tapi bukan berarti dia tidak menggunakan logikanya dia. Orang yang sangat pakai logika sih kalau aku lihat dari Knight of Swords ya. Realistis sekali di sini orangnya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Sudah disebutin belum ya tadi? Yes, itu ya teman-teman ya. Leo kuat di sini ya. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia pemuja rahasiamu. Secara keuangan tidak usah diragukan lagi. Ya, apapun dia lakukan untuk mandiri, apapun dia lakukan untuk karirnya dia, untuk ekonominya dia otomatis. Di sini ada King of Pentacles ya, teman-teman ya. Dan dia sangat puas dengan hasil kerjanya dia sangat puas dengan apa yang dia miliki secara materi ya, secara materi. Dia sangat puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Dia sangat puas dengan hasil kerja kerasnya dia. Dia sudah memiliki hal-hal yang sifatnya duniawi ya, rumah, kendaraan, pekerjaan yang sangat mapan, kemandirian, dia bahkan bisa membantu keluarganya, membantu orang-orang yang dia sayang gitu ya. Dia siap punya hubungan yang berkomitmen. Kalau aku lihat dari King of Pentacles atau beberapa dari kamu di sini seperti tadi aku jelaskan ada yang sudah punya anak, single parent, entah kamu entah dia. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Karena kita bicara soal cinta. Ya, teman-teman. Di sini dia punya cinta yang besar kepada keluarganya, kepada anaknya kalau dia punya anak, mungkin kepada kamu nanti kalau kamu sudah menjadi pasangannya dia. Intinya kalau dia sudah memutuskan kepada siapa dia jatuh cinta, kepada siapa dia akan hidup bersama gitu ya, dia bakalan tulus banget sih melakukan semuanya untuk pasangannya dia, untuk keluarganya dia, untuk orang-orang yang dia sayang ya. Dia punya ketulusan ya, hatinya begitu tulus, membantu dalam hal materi ya, membantu dalam hal waktunya dia, kehadirannya dia untuk orang-orang yang membutuhkan dia. Dia lakukan apapun dengan tulus. Dia punya energi healing. Kalau aku lihat dari The Sun dan ada Ace of Cups. Dengan modal ketulusannya dia ini, karena memang misi hidupnya dia salah satunya adalah membantu orang lain ya, terutama di lingkup keluarga dulu sih. Sebenarnya ya teman-teman, dia cinta banget keluarga. Family man atau family woman banget. Ya teman-teman. Dia punya energi healing. Ya, ada The Sun. Dia diterima di mana aja, nyaman setiap orang berada di dekat dia. Dia punya energi murni. Yang dia sadari atau tidak sadari ya, yang datangnya dari dalam dirinya dia. Energi healingnya dia, energi penyembuhannya dia. Bukan berarti dia bekerja di bidang kesehatan, aku bicara energi teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya orang yang lagi gelisah banget nih, terus datang ke dia untuk sekedar curhat aja deh, minta didengar aja gitu. Ya seperti kerilis, seperti terlepas beban-bebannya dia. Gitu ya, meskipun sementara gitu ya. Tapi kalau mereka yang memang lagi gelisah banget, atau bahkan kamu nanti kalau misalnya kamu jadi pasangannya dia misalnya teman-teman ya, kamu curhat sama dia, sekedar kamu capek secara fisik aja, mungkin kamu langsung seperti ke recharge ya, seperti keisi lagi nih baterai kamu gitu ya, istilahnya seperti itu ya teman-teman. Dia punya energi healing yang cukup terasa untuk mereka yang membutuhkan bantuannya dia, mereka yang dalam keadaan kecewa, gelisah banget, galau banget, carinya dia nih gitu ya teman-teman ya. Untuk beberapa dari kamu, kalau misalnya kamu yang menonton videoku, kamu perempuan teman-teman, pemuja rahasia kamu ini mungkin secara usia di atas kamu ya.
secara usia untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan, dia pemuja rahasia kamu ini laki-laki, mungkin usianya di atas kamu ya, teman-teman, mungkin juga single parent, pernah menikah gitu ya, tapi tetap gagah, orang yang sangat gagah. Ada Knight of Swords dan ada King of Pentacles. Dia gagah sekali, pembawaannya sehat gitu teman-teman, suka olahraga mungkin ya, atau mungkin dia menjaga pola makannya dia supaya sehat gitu ya. Secara penampilan, busana yang dia pakai sesuai lah dengan pekerjaannya dia, sangat menter ya, sesuai dengan dia yang memang punya teman banyak, bisnisnya jalan, karirnya baik, ekonominya sangat baik gitu ya. Secara penampilan dia ya kelihatan bagus lah. Dia suka barang-barang yang lumayan branded, lumayan bagus. Bukan hanya barang-barang yang dia pakai saja, tapi dia memang cenderung tipikal orang yang suka sekali mungkin makan di tempat yang bagus. Ya ada harganya lah teman-teman gitu ya. Atau misalnya bepergian, refreshing ke alam, tapi yang memang agak mahal gitu teman-teman ya. Ini orang yang nggak bisa diem banget, terutama kalau bicara soal uang, bicara tentang bisnis. Karena beberapa dari kamu, dia ini pemuja rahasia kamu ini businessman, businesswoman teman-teman ya, atau bahkan beberapa pekerjaan sekaligus dia lakukan. Karena apa? Ya menurut dia uang penting, karir penting, kemandirian dia secara finansial itu penting banget. Jadi dimanapun ada uang, dimanapun ada peluang untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik, itu dia akan kejar, nggak bisa diem gitu ya. Bukan berarti dia nggak percaya dengan yang namanya spiritual, spirit guides, para penjaga. Dia tahu banget, dia sadar banget, karena intuisinya dia sangat tajam ya teman-teman. Intuisinya dia yang tajam ini dia pergunakan untuk dalam hal pekerjaan juga termaksud ya teman-teman ya. Jadi dia nggak mudah di isengin sama orang. Dia pakai intuisi banget, lalu dia seimbangkan dengan logika dia juga tajam ya. Dia mengerti tentang spiritual, dia tahu gitu ya tentang yang namanya keajaiban alam semesta gitu ya. Dia tahu tentang hal-hal itu, cuman dia tidak terlalu terfokus dengan itu. Seimbang gitu ya teman-teman ya. Ini kalau secara fisik ya teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan teman-teman. Sekali lagi, baik laki-laki maupun perempuan, si dia ini, pemuja rahasia kamu ini punya penampilan secara fisik nih sangat baik. Karena dia memang menjaga kesehatannya, itu kelihatan bagus lah fisiknya, seksi, segar, bugar gitu ya, cantik, ganteng. Pokoknya secara fisik dia sangat dikagumi sama lawan jenis ya teman-teman. Cuman kalau aku lihat dari King of Pentacles ini, dia kalau udah jatuh cinta banget kok gitu. Dia suka sekali hubungan yang berkomitmen. Kalau memang dia memutuskan ini nih yang bakal jadi calonnya aku gitu ya, calon pasangan gitu misalnya ya teman-teman. Cuman di sini ada Knight of Swords juga sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya dia belum terlalu mencintai seseorang, belum tahu nih hatinya untuk siapa, dia bakalan sana sini sih. Kamu mengerti maksud aku? Ada Knight of Swords, kurang bisa dipegang kesetiaannya dia. Kalau dia single, kalau dia belum memutuskan sama siapa sih dia jatuh cinta gitu ya, dia sadar dirinya single gitu ya, dia sana sini mau gitu, istilahnya seperti itu. Apalagi banyak sekali lawan jenis yang melihat kelebihan orang ini secara fisik baik, bagus gitu ya, rupawan gitu teman-teman ya. Secara keuangan, karir juga sangat baik, sangat settle, sangat mandiri. Jadi dia bukan tipikal orang yang susah untuk mencari pasangan teman-teman. Sebenarnya seperti itu ya. Apalagi terus dia friendly, dia sangat hangat, dia selalu memberi kehangatan sama setiap orang gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itu. Tapi kalau dia sudah jatuh cinta, dia suka sekali sebenarnya hubungan berkomitmen. Kalau dia udah jatuh cinta ya teman-teman, ya dia suka sekali dan sangat setia kalau sudah jatuh cinta ya gitu. Setia, tulus, cintanya luber-luber, istilahnya seperti itu ya, untuk pasangan yang dia cinta, untuk pasangan yang benar-benar membekas di hatinya dia. Cintanya nggak ada habisnya nih ya, cenderung setia sih kalau dia udah jatuh cinta ya. Oke, kita cari tahu lagi teman-teman, pemuja rahasia kamu seperti apa sih orangnya. Ada fisik, ability ya. Ini orang sebenarnya bisa, mampu, mungkin turunan ya, tapi dia cukup tahu aja. Dia punya mata ketiga sudah mulai terbuka. Dia punya kemampuan spiritual bahkan supranatural. Kalau dia mau gali lagi, dia bisa jadi jago banget. Dia bisa jadi pinter banget ya. Karena ini bawaan dari keluarganya dia gitu. Cuman karena orang ini
lebih dominan sisi realistisnya dia, logikanya dia. Jadi dia tidak terlalu mau tenggelam dalam sisi spiritualnya dia. Cukup tahu aja. Tapi dia punya kemampuan itu, teman-teman ya. Di sini juga kan kelihatan intuisinya dia sangat tajam. Mata ketiga sudah mulai terbuka ya. Dia punya sixth sense. Ya, kadang-kadang dia bisa merasakan, mendengar gitu ya. Cuman dia tidak mau terlalu memfokuskan diri dengan hal-hal seperti itu. Dia kurang tertarik ya, teman-teman ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang pemuja rahasia kamu ini? Pilihan kedua, deck kedua. Protection. Dia tahu dia dilindungi. Dia tahu siapa yang melindungi dia. Nggak heran ya, intuisinya tajam. Physical ability, dia punya kemampuan itu ya, teman-teman. Meskipun cuma cukup tahu aja. Di sini ada protection. Dia tahu siapa yang menjaga dia. Dia tahu dia selalu dilindungi sama alam semesta, sama pencipta. Dia cukup mempercayai hal itu, tapi tidak terlalu memfokuskan dengan hal itu ya. Ada protection juga, dia bakalan melindungi orang-orang yang dia sayang banget sih. Keluarga, pasangan, anak gitu ya. Dia akan sangat melindungi orang-orang yang dia sayang. Termasuk kalau misalnya ada temennya yang sudah cukup dekat hubungannya sama dia gitu ya. Kalau aku lihat dari protection dan ada King of Pentacles, ini lumayan posesif ya orangnya. Lumayan posesif orangnya ya. Kalau dia udah jatuh cinta, dia sudah punya pasangan yang dia dalam hati dia bilang, ya inilah the one-nya dia, ya dia bakalan posesif ya. Ada good luck dan ada balance ya. Bottom of the deck, di sini ada love dan ada Ace of Cups. Dia punya cinta yang luar biasa terhadap dirinya. Dia punya cinta yang luar biasa terhadap keluarganya, terhadap pasangan mungkin, terhadap orang-orang yang dia cintai. Ya, ada good luck. Ya, teman-teman. Apa yang perlu kamu ketahui tentang pemuja rahasia kamu ini? Dia punya keberuntungan yang sangat baik di dalam hidupnya dia. Dia nggak gampang cari temen. Kok nggak gampang sih? Dia mudah cari temen. Dia nggak susah untuk mencari pasangan karena banyak yang suka sama dia gitu ya. Dia diterima dimanapun, di keluarganya dia, di tempat baru, di lingkungan teman-temannya dia. Pokoknya dia nggak ditolak lah dimanapun dia berada gitu ya teman-teman, karena memang energi yang terpancar dari dalam dirinya. Energi cukup positif ya teman-teman orang ini. Orangnya cukup sabar kalau aku lihat sebenarnya, cukup sabar, cukup bijaksana orangnya. Dia pergunakan kebijaksanaannya ini untuk memberikan beberapa saran, beberapa masukan kepada mereka yang membutuhkan. Gitu ya. Di sini ada good luck. Ya, dia punya keberuntungan yang sangat besar di dalam hidupnya dia. Ya, dalam hal karir, dalam hal cinta dia nggak susah gitu ya. Mencari pertemanan, baik pertemanan lama maupun baru dia nggak susah. Diterima di mana aja diterima. Ya, teman-teman, di sini ada balance. Orangnya sangat seimbang. Antara intuisi, antara logikanya dia sangat seimbang. Sisi spiritualnya dia sangat seimbang dengan sisi duniawinya dia. Apapun yang dia lakukan itu balance. Ya, dia mau bersenang-senang dengan uangnya sendiri, dengan hasil kerja kerasnya sendiri, dia tidak akan pernah stop itu. Dia tidak akan pernah membatasi dirinya untuk bersenang-senang, melakukan hobinya dia. Selama menurut dia ya, selama itu tidak menyimpang, selama itu tidak merugikan dirinya, apalagi keluarganya, apalagi orang lain gitu ya, dia tidak akan stop, dia tidak akan berhenti. Apapun yang mau dia beli, apapun yang mau dia lakukan, dia akan lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Sisi senang-senangnya dia sama sisi fokus sama pekerjaannya dia seimbang. Dia tahu kapan waktunya dia menyendiri untuk bermeditasi, berdoa, beribadah. Dia tahu kapan dia fokus sama tanggung jawabnya dia tahu. Orangnya sangat balance, sangat seimbang ya. Oke, kita lihat peluang hubungan kamu dengan si dia. Pilihan kedua, deck kedua. Tapi kalau aku lihat sih di sini ya teman-teman, kayaknya banyak yang akan bersatu ya, karena di sini bottom of the deck-nya juga kan Two of Cups ya, dan ada love di sini. Ya, ini akan jadi cinta baru untuk kamu, untuk dia. Cinta baru itu belum tentu kamu baru ketemuan sama dia terus pendekatan langsung jatuh cinta, enggak, belum tentu itu. Bisa saja cinta baru ini dimaksudkan kamu sudah cukup lama kenal sama orang ini tapi belum pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Ya, banyak yang akan jadian. Ya, kamu ini ada di lingkungan pertemanan kamu, ya, ada di lingkungan pekerjaan kamu sudah cukup kenal sama orang ini. Mungkin kamu sudah mulai bisa meraba-raba ya, menduga-duga siapa sih orangnya ya. Oke, peluang hubungan kamu. Ya, Six of Cups. Ya, di sini banyak sekali energi single parent ya, entah kamu entah dia teman-teman. Ada Six of Cups, dia suka anak kecil ya. Peluang hubungan kalian. Seperti tadi aku jelaskan, banyak yang akan bersatu ya. Ya, ada Hierophant. Di sini ada Ten of Wands.
Dia punya tanggung jawab yang sangat besar, bahkan sampai sekarang. Mungkin dia perlu bertanggung jawab terhadap orang tuanya, anaknya gitu. Punya banyak tanggung jawab, punya banyak beban di dalam hidupnya dia. Oke, satu kartu lagi, peluang hubungan kamu dengan dia. Ini sebagian besar sih akan bersatu sih dalam hubungan cinta, bahkan ada yang akan menuju ke jenjang pernikahan. Ya serius lah hubungannya gitu teman-teman. Satu kartu lagi semesta. Peluang hubungan kamu dengan dia. Jatuh. Ya, Page of Cups. Dia akan menyatakan cinta sama kamu. Ya, aku lihat di sini banyak yang akan bersatu ya teman-teman. Banyak yang akan menyatukan keluarga besar masing-masing ya. Mungkin ketika dia menyatakan cintanya sama kamu, pokoknya ada pernyataan cinta di sini ya. Yang dia ungkapkan sama kamu, segala macam kejujurannya dia bakalan jujur banget. Karena pada dasarnya orangnya jujur, ada Knight of Swords ya teman-teman. Kayaknya ketika dia yakin kamu juga cinta sama dia, menerima dia apa adanya, sisi kurangnya dia, positifnya dia, apapun tentang dia kamu terima, dia kayaknya gercep banget nih. Dia bakalan gerak cepat banget nih ya untuk mengatakan bahwa dia serius sama kamu, untuk mengatakan bahwa yuk kenalan sama keluargaku, atau mengatakan bahwa dia ingin ketemu sama orang tua kamu. Pokoknya ingin ada perkenalan di antara keluarga gitu ya. Kalau misalnya di sini melibatkan anak ya mungkin akan ada perkenalan sama anak masing-masing. Intinya ini akan ada kebahagiaan di antara kedua belah pihak, ada penyatuan cinta ya teman-teman ya. Ini orang yang sangat bucin. Kalau udah jatuh cinta banget. Cuman kalau lagi single, belum jatuh cinta sama siapapun, dia bakal jadi player banget sih, tebar pesona banget sih. Cuman kalau udah jatuh cinta banget nih teman-teman, ada Page of Cups. Dia akan memberikan segalanya untuk orang-orang yang dia cintai. Bukan hanya kepada pasangan sih, sebenarnya kepada keluarganya, kepada orang tuanya misalnya, seperti itu ya. Nggak heran di sini ada Ten of Wands. Dia orang yang sangat bertanggung jawab. Dan di Hierophant ada Ten of Wands, dia orang yang sangat bertanggung jawab teman-teman. Sampai sekarang beban hidupnya masih banyak, bukan beban, karena dia tidak menganggap itu beban ya. Dia menganggap itu tanggung jawab aja dan dia senang melakukannya. Bahkan secara keuangan juga kan dia mampu ya. Ada King of Pentacles, ada Hierophant, ini Taurus kuat sekali ya teman-teman. Ada Aries, Leo, Sagittarius ya, energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia. Ya. Yang menurut orang lain itu mungkin beban, tapi menurut dia ya itu memang sudah kewajibannya dia dan dia bahagia melakukan itu. Apalagi yang dia lakukan untuk keluarganya dia gitu ya teman-teman. Ya banyak yang akan menyatu, bahkan ini dia bakalan gerak cepat banget untuk mengikat kamu, atau mau diikat atau akan membicarakan ke arah ya udah dia nggak mau pacaran aja, dia pengen serius ya teman-teman ya. Oke, ciri-ciri tambahannya si dia pemuja rahasia kamu. Ya, ini banyak penyatuan cinta, dia bakalan berani sih ngungkapin perasaannya sama kamu ya. Ini tinggal tunggu waktu aja istilahnya. Oke, deck kedua, pilihan kedua, ciri-ciri tambahan, karakteristik tambahan pemuja rahasia kamu. Oke, sekalian unsur namanya dia atau unsur namanya kamu atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia ya. Pilihan kedua, deck kedua. Nanti tinggal diambil yang resonate saja ya teman-teman ya. Jangan terlalu diambil perasaan kalau nggak resonate. Oke, aku rapiin dulu. Ini orang yang sangat rapih ya teman-teman, suka kerapihan, suka kebersihan banget. Bahkan dirinya sendiri aja, apa yang dia pergunakan, apa yang dia pakai, dari mobilnya dia, rumahnya dia, dirinya sendiri aja, itu bersih. Ya teman-teman ya, bersih, rapih gitu ya. Oke, di sini ada belahan dagu. Dia datang dari keluarga mampu, selain dia juga mampu ya teman-teman, dari hasil kerja kerasnya dia sendiri, dia punya karir yang sangat bagus, tapi dia juga datang dari keluarga mampu. Berkulit gelap, rambutnya bergelombang. Ada backpackeran, dia suka sekali kalau lagi jenuh banget, pengen me time banget gitu ya, butuh waktu tersendiri, dia suka sekali jalan sendiri gitu ya, backpackeran. Orangnya setia, ini validasi, orangnya setia kalau sudah jatuh cinta. Badannya agak berisi, tapi sehat ya, dia suka olahraga teman-teman. Secret admirer, kita bicara soal pemuja rahasia, keluarlah itu, secret admirer. Ya, dia memuja kamu rahasia untuk sementara ini. Tapi kalau dari peluang hubungannya sih dia bakalan jujur sama kamu. Di sini ada huruf H, M, ada X, ada P, C, Z, ada U, ada H, ada Z, ada O, C, dan P. Ini inisial kamu atau dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke teman-teman, itu dia pemuja rahasia kamu. Semoga cocok. Diambil yang cocoknya saja. Nggak cocok sama sekali tinggalkan ya teman-teman. Mungkin aku tidak berhasil menarik energi kamu. Bye-bye.